Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja sektor publik yang beranggotakan 1. Dini Ega Putri, 2. Novianti Ramadhani, 3. Serli Fadilah, 4. Windy Dwiyana Febrian. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dan informasi yang digunakan untuk pengukuran. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan finansial. Maksud pengukuran kinerja sektor publik: 1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah. 2. Digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 3. Mewujudkan dan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, artinya tidak ada indikator tunggal untuk menunjukkan kinerja dan banyak bersifat integrated output. Informasi finansial. Penilaian kinerja finansial dilakukan dengan menganalisis varian antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians: 1. Varians pendapat, 2. Varians pengeluaran atau belanja, 3. Varians pembiayaan. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dipakai atau dikembangkan di berbagai organisasi dan balance scorecard. Pengukuran dengan balance scorecard melibatkan aspek: 1. Perspektif finansial, 2. Perspektif kepuasan pelanggan, 3. Perspektif efisiensi proses internal, 4. Perspektif pembelanjaan dan pertumbuhan. Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau key scorecard factor atau key result factor atau false point. Variabel kunci adalah variabel yang mengidentifikasikan faktor-faktor yang menjadi penyebab kesuksesan organisasi. Peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Untuk melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci yang sudah teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Untuk dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja, indikator kinerja tersebut kemudian dibagikan dengan target kinerja atau standar kinerja. Tahap terakhir adalah evaluasi kinerja yang hasilnya berupa feedback, reward, dan punishment kepada manajer pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya, indikator kinerja dan pengukuran value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan. Kinerja pemerintahan tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan atau equity dan service coverage. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak intangible output. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengukuran value for money. Dalam melakukan pengukuran value for money, perlu adanya langkah-langkah pengukuran value for money agar hasil dari pengukuran tersebut mencapai hasil yang diinginkan oleh perusahaan publik. Untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana langkah-langkah value for money tersebut, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu pengukuran ekonomi. Pengukuran ekonomi ini hanya mempertimbangkan masukan atau input yang digunakan. Yang B yaitu pengukuran efisiensi. Efisiensi ini diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Cara perbaikan terhadap efisiensi adalah yang pertama itu meningkatkan output pada tingkat input yang sama. Yang kedua, meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input. Yang ketiga, menurunkan input pada tingkatan output yang sama. Yang keempat, menurunkan input
dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output. Selanjutnya, yaitu pengukuran efektivitas. Efektivitas ini adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Efektivitas ini tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat yaitu pengukuran outcome. Outcome ini sendiri adalah dampak dari suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat atau mengukur kualitas output terhadap dampak yang dihasilkan. Pengukuran outcome ini memiliki dua peran. Yang pertama itu peran retrospektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu. Yang kedua, peran prospektif yaitu terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. Dalam peran ini, pengukuran outcome digunakan untuk mengarahkan keputusan alokasi sumber daya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 11 yang beranggotakan Dini Ega Putri, Novianti Ramadhani, Sherly Fadilah, dan saya sendiri Windy Dwiana Febrian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.